Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu GGA? Dahsyat, luar biasa. Yes. Selamat datang dan selamat beribadah kembali di ibadah kita sekolah minggu yang ada. Saya percaya adik-adik sekolah minggu di rumah sudah siapkan semuanya untuk memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian bagi Tuhan dan kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan juga. Baik adik-adik, duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mulaikan ibadah kita. Kita katakan bahwa Tuhan kita baik. Kita katakan Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Lipat tangan dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang tidak pernah berhenti sampai saat ini Tuhan. Hingga ini Tuhan kami mau beribadah sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu GGA yang ada Tuhan. Kami sudah persiapkan hati kami, persiapkan diri kami untuk memuji Tuhan. Biarlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan juga. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Kita mau memuji Tuhan adik-adik, kita mau angkat pujian kita yang berkata bahwa kita anak-anak Tuhan yang senang-senang untuk memuji Tuhan. Tunjukkan gembiranya ya, bahwa kita adalah anak-anak yang senang untuk memuji Tuhan. Senang
memuji Tuhan. Amin. Dan haleluya, kita mau memuji Tuhan lagi adik-adik. Kita angkat pujian kita yang berkata, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Dari segalanya. Amin. Haleluya. Kita telah memuji Tuhan, tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian kita yang berkata, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Engkau Yesus. Adik-adik duduk yang tenang, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan nanti disampaikan oleh Kakak Citra. Yesus
serahkan kepada hambanya Citra. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Oke, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengerti, mampu memahami setiap kebenaran firman yang Tuhan sampaikan untuk kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Citra akan membawa renungan untuk kita dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13 sampai 14. Nah, adik-adik boleh sambil membuka Alkitabnya ya. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13 sampai 14. Nah, Kak Citra akan memberikan judul atau tema untuk kita yaitu taat yang mendatangkan kesembuhan. Nah, kalau adik-adik sudah menemukan ayatnya, mari kita baca bersama-sama ya. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13 sampai 14. Oke. Kak Citra akan membacakan untuk kita. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir." Nah, adik-adik, ini adalah suatu cerita panglima Raja Aram yang bernama Naaman. Dia adalah seorang panglima yang memiliki penyakit kusta. Nah, penyakit kusta itu adalah penyakit di mana seluruh tubuhnya ini adalah menjadi putih. Jadi seluruh badannya putih semuanya ya. Nah, ketika dia mendengarkan suatu berita bahwa dari seorang pelayannya bahwa pelayan istrinya bahwa ada seorang nabi di Samaria yang mampu menyembuhkan penyakitnya, maka Naaman datang ke Samaria atau ke Israel untuk memberikan untuk supaya dirinya boleh disembuhkan oleh nabi tersebut. Nah, singkat ceritanya adik-adik, maka dialah datang ke Israel dan dia menjumpai raja yang ada di Israel. Tetapi raja dia membawa surat. Sebelumnya dia membawa surat yang dituliskan oleh Raja Aram untuk disampaikan kepada raja yang ada di Israel. Nah, tetapi ketika dia sampai kepada raja di Israel, raja apa kata raja kepada dia? Dia membaca surat tersebut. Nah, kita bisa membaca di ayat yang ke-7, yaitu segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Nah, di sini raja daripada Israel tidak terima tentang surat yang diberikan oleh Raja Aram tersebut, karena raja berpikir bahwa bukan saya yang menjadi mampu menyembuhkan, karena yang mampu menyembuhkan adalah hanya Allah sendiri, sehingga dia mengatakan bahwa dirinya, "Allahkah aku ini sehingga aku mematikan dan menghidupkan?" Nah, tetapi segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Nah, ketika si Elisa mendengar bahwa raja mengoyakkan pakaiannya, dia tidak terima tentang surat yang disampaikan oleh Raja Aram tersebut, maka Elisa juga mengirimkan surat kepadanya. Dia bertanya, "Kenapa engkau mengoyakkan pakaianmu?" Dan dia menyuruh supaya Naaman itu datang kepada Elisa. Nah, setelah itu Elisa datang kepada
Naaman datang kepada Elisa. Tetapi apa yang dikatakan oleh Elisa kepada Naaman, yaitu dia menyuruh Naaman untuk membenamkan dirinya ke sungai Yordan sebanyak 7 kali. Nah, kita bisa membaca di ayat yang 10, yaitu Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Nah, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Nah, jadi Naaman berpikir bahwa ada sesuatu yang dilakukan oleh Elisa kepadanya. Setidaknya dia menggerakkan tangannya. Dia menggerakkan tangannya di atas penyakit kusta itu sehingga penyakit itu menjadi sembuh. Nah, tetapi jadi dia merasa gusar. Kenapa bukan langsung dia menopang tangannya atau menggerakkan tangannya ke tubuh si Naaman sehingga penyakit itu segera lenyap? Mengapa dia menyuruh saya harus mandi? Mengapa dia harus menyuruh saya harus membenamkan diri ke sungai Yordan? Nah, bahkan dia mengatakan, bukankah Abana dan Parpa, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Jadi dia berpikir bahwa kenapa bukan di sungai-sungai yang ada di Aram saja? Kenapa bukan sungai-sungai yang ada di yang lebih baik daripada sungai Yordan ini? Kenapa harus mesti di sungai Yordan ini? Kalau begitu, mengapa saya jauh-jauh? Mungkin dia berpikir seperti begitu. Kenapa saya jauh-jauh datang ke Israel hanya untuk membenamkan diri ke sungai Yordan itu? Nah, tetapi pegawai-pegawainya datang di ayat 13 mendekat kepadanya, Bapa, dan berkata kepada Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu. Istilahnya, dia hanya menyuruh kamu untuk membenamkan diri saja, bukan untuk melakukan perkara yang besar, bukan untuk melakukan hal-hal yang besar, cuman hanya membenamkan diri saja. Kenapa Bapa tidak mau mengikutinya? Dia hanya menyuruh, benamkan 7 kali dirimu ke sungai Yordan itu. Nah, sehingga pada akhirnya di ayat 14, maka turunlah ia. Mungkin dengan berat hati kalian, atau mungkin dengan karena terpaksa, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu apa yang terjadi? Pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, apa yang terjadi teman adik-adik ketika dia mau menurut kepada perintah Allah, ketika dia mau mendengarkan perintah abdi Allah? Apa yang terjadi? Dia menjadi sembuh, dia menjadi pulih kembali, bahkan dia bentuk tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Berarti penyakit yang ada di dalam tubuhnya langsung pergi, langsung sembuh di dalam tubuhnya. Nah, itulah yang terjadi. Nah, jadi apa yang menjadi si pesan untuk kita? Nah, apa yang menjadi pesan untuk kita, untuk saya dan untuk adik-adik daripada cerita Naaman itu, yaitu kadangkala Tuhan menguji ketaatan kita dengan cara yang mungkin tidak kita duga. Nah, kita tidak duga. Nah, tadi Naaman mungkin berpikir bahwa Elisa seharusnya menggerak-gerakkan tangannya dan mungkin dia menopang kepala atau menggerak-gerakkan tangannya ke tubuh daripada si Naaman. Tetapi yang terjadi adalah hal di luar daripada yang dipikirkannya. Nah, begitu juga kadangkala Tuhan itu menguji ketaatan kita. Dia menguji ketaatan Naaman. Mau gak dia mendengarkan abdi Allah itu? Nah, untuk itu tetap mau mengikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhan lewat apa? Lewat firman-Nya. Tak pernah henti-henti saya bilang kepada adik-adik semuanya, tetap turuti kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan adalah yang senantiasa menuntun kita, khususnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, dan selanjutnya, ketaatan dan kerendahan hati merupakan kunci untuk mengalami mujizat Tuhan. Kalau kita mau taat adik-adik, kalau kita mau merendahkan hati kita,
Mungkin dia berpikir, Naaman tadi itu saya seorang panglima loh. Ngapain saya harus merendahkan hati saya untuk mengikuti. Tadi dia bilang dia gusar, hatinya gusar. Tetapi karena daripada perkataan dari pegawai-pegawai, akhirnya dia mau menurut, dan pada akhirnya dia mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Nah, ketaatan dan kerendahan hati merupakan kunci untuk mengalami mujizat Tuhan. Kalau kita mau taat kepada siapa? Orang tua yang lebih tua dari kita, kakak kita, kakak kita, guru kita, dan terlebih-lebih taat kepada firman Tuhan, taat kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Mujizat demi mujizat akan terjadi di dalam hidup kita. Mungkin adik-adik, mujizat Tuhan yang seperti apa? Mujizat dalam bentuk hal apapun. Kalau kita masih ada sampai saat ini, masih diberikan nafas kehidupan, masih bisa belajar, itu adalah mujizat daripada Tuhan ya, adik-adik. Jadi bukan hal besar, harus hal besar mujizat Tuhan itu, bukan. Tetapi kalau kita masih kuat, diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit, dari segala sesuatu, itu adalah mujizat atau berkat yang boleh berasal daripada Tuhan. Jadi adik-adik harus tetap taat dan mau rendah hati ya kepada siapapun, apalagi dia yang lebih tua dan orang tua kita, dan terlebih-lebih kepada Tuhan. Nah, itulah kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita pada sore hari ini. Tetap pesan Kak Citra, tetap jaga kesehatan dan tetap taat juga kepada firman Tuhan ya adik-adik. Oke, sebegitu jauh kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh Tuhan sampaikan untuk kami pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Jadikanlah kami anak-anak yang tetap taat dan rendah hati, sehingga kami boleh mengalami mujizat daripada Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak yang boleh patuh akan perintah mama, orang tua, bahkan akan perintah Tuhan lewat kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus atas segalanya. Tuhan, saya berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, khususnya GGA, Tuhan yang memberkati mereka senantiasa dalam minggu yang akan berjalan ke depannya Tuhan, dalam setiap studi mereka, dalam setiap sekolah mereka Tuhan, yang memberkati juga, dan orang tua mereka juga tetap dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri daripada ibadah ini. Biarlah Engkau senantiasa terus memimpin kami dimanapun kami berada. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.